Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas tentang puasa dan Al-Quran. Perlu kita ketahui, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di saat bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, di dalam ayat di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa puasa dan Al-Quran itu memiliki kaitan yang sangat erat. Keduanya akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Rob, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Sedangkan Al-Quran akan berkata, ya Rob, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan keduanya memberikan syafaat, yaitu di hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan, sedangkan pada bulan itu juga diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar apa? Agar kewajiban puasa tidak dianggap sebagai beban. Al-Quran memuat ketentuan-ketentuan yang memudahkan pelaksanaan ibadah puasa, sementara puasa adalah sarana untuk mencapai insan bertakwa. Pemirsa yang saya banggakan, oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kali ini dalam rangka menaati dan mentaati Allah, maka hal itu merupakan hidayah dan hadiah yang patut kita syukuri. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
jika bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian datang seorang penyeru dari sisi Allah yang Maha Besar. Wahai pencari kejahatan, berhentilah. Dan wahai pencari kebaikan, kemarilah. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, pintu-pintu surga dibuka karena manusia berbondong-bondong melaksanakan ketaatan, ibadah, dan taubat, sehingga jumlah pelakunya banyak. Setan-setan dibelenggu karena manusia beralih kepada kebaikan, sehingga setan tidak mampu berbuat apa-apa. Pemirsa yang saya muliakan, hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan merupakan masa-masa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang-orang yang berbuat baik menambah kebaikannya dan orang-orang yang berbuat jahat bertobat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada ikatan hakikat antara fisik turunnya Al-Quran dengan Ramadan. Ikatan ini adalah selain Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka di bulan ini pula Allah mewajibkan puasa. Karena puasa artinya menahan diri dari hawa nafsu dan syahwat. Nah, ini merupakan apa? Kemenangan hakikat spiritual atas hakikat materi dalam diri sendiri manusia itu. Yang berarti jiwa, ruh, pemikiran manusia pada bulan Ramadan akan menghindari tuntutan-tuntutan jasmani. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini, roh manusia berada di puncak kecerihannya. Karena itu tidak disibukkan oleh syahwat dan hawa nafsu. Ketika itu ia dalam keadaan paling siap untuk memahami dan menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi Allah, membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah paling utama pada bulan Ramadan yang mulia ini. Pemirsa yang berbahagia, walaupun kita puasa, tapi kita insya Allah selalu bahagia. Sedikitnya ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ya. Apa aja itu? Yang pertama, hendaknya kita memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh dan kuat bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali sistem sosial yang diambil yang bersumber dari kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa kitab? Kitabnya Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, sistem sosial apapun yang tidak mengacu atau tidak berlandaskan Al-Quran pasti bakal menuai kegagalan. Banyak orang yang mengatasi problema ekonomi dengan terapi tambal sulam. Sementara Al-Quran telah menggariskan aturan zakat, mengharamkan riba, mewajibkan kerja, pemirsa, ya, melarang pemborosan, itu yang perlu kita ketahui. Sekaligus menanamkan kasih sayang antar sesama manusia. Yang kedua sekarang pemirsa, yaitu kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib. Enak kan kalau disebut sahabat karib? Berarti kita dekat sekali. Kawan bicara dan guru. Kita harus mendengarkannya, membacanya, dan menghafalkannya. Ya.
seperti guru. Guru kita harus hafal dengan guru tersebut. Kita membaca karakter sahabat kita, itu kita akan lebih enak. Terus jangan sampai juga ada hari yang kita lalui, ya, sedangkan kita tidak menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Ingat itu, ya. Dengarkanlah Al-Quran agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu dengarkanlah baik-baik, ya. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Pemirsa budiman, saya lanjutkan lagi. Hendaknya kita membaca Al-Quran secara rutin, meskipun sedikit, one day one juice, ya. Sunnah mengajarkan kita agar menghatamkan tidak lebih dari 1 bulan dan tidak kurang dari 1 hari, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, maka ia memperoleh 1 kebaikan, dan 1 kebaikan berlipat 10 kali. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf, ya. HR Tirmizi. Yang ketiga, hendaknya kita merenung dan meresapinya. Jika hati kita belum dapat konsentrasi sampai pada tingkat menghayatinya, hendaklah kita berusaha untuk menghayatinya. Jangan sampai setan memalingkan kita dari keindahan perenungan sehingga kita tidak dapat mereguk kenikmatan darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan dipahami maknanya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Al-Quran surat Sa'ad ayat 29. Pemirsa, saya lanjutkan sekarang yang keempat. Kita wajib mengamalkan hukum-hukumnya, lalu mendakwahkannya kepada orang lain. Inilah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati. Maka itulah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Al-Quran surat Al-An'am ayat 155. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran terdapat aturan-aturan yang harus kita laksanakan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, taubat, dan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak Islam seperti jujur, adil, komitmen kepada kebenaran, dan lain sebagainya. Setiap muslim harus berupaya untuk mengamalkan ini semua dengan baik, yang berupa ibadah maupun menerapkannya nilai-nilai akhlakul karimah. Jika nilai-nilai Al-Quran telah ada di hati setiap muslim, maka ia akan hadir pula di muka bumi ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu mumpung saat ini kita berada di bulan Ramadan, marilah kita membaca Al-Quran, menghafal dan mentadaburi ayat-ayatnya, memahami maknanya, mengamalkannya, lalu mendakwahkannya. Al-Quran akan menyejukkannya ketika pikiran manusia kacau. Al-Quran akan menenteramkannya. Ya, semua itu wallahu alam bisa. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga
dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.